seleksi dan penempatan. Baik, langsung saja simak videonya. Pada era sekarang, perusahaan tidak hanya membutuhkan banyak karyawan, tetapi juga membutuhkan karyawan yang tepat. Oleh karena itu, strategi seleksi dan penempatan menjadi hal yang sangat penting agar perusahaan bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama-tama, kita bahas tentang seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan dan pemilihan calon karyawan dari sejumlah pelamar yang ada. Tujuan utama dari seleksi adalah mendapatkan kandidat terbaik yang memiliki kompetensi sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Dalam praktiknya, proses seleksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, di mana perusahaan akan menilai kelengkapan seperti CV, ijazah, dan pengalaman kerja. Dari sini, perusahaan sudah bisa menyaring kandidat yang memenuhi kriteria dasar. Tahap kedua adalah tes kemampuan. Tes ini bisa berupa tes tertulis, psikotes, atau tes keterampilan sesuai bidang pekerjaan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan teknis maupun intelektual calon karyawan. Tahap ketiga adalah wawancara. Wawancara menjadi salah satu tahap paling penting karena di sini perusahaan bisa menilai kepribadian, cara komunikasi, serta sikap kandidat. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk melihat apakah kandidat cocok dengan budaya perusahaan atau tidak. Tahap terakhir biasanya adalah pengecekan latar belakang atau background check. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh kandidat benar dan dapat dipercaya. Dalam menyusun strategi seleksi yang baik, perusahaan tidak hanya fokus pada kemampuan teknis saja, tetapi juga fokus mempertimbangkan soft skill seperti kerja sama tim, komunikasi, dan etika kerja. Karena dalam dunia kerja, kemampuan beradaptasi dan bekerja sama sangat dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penempatan. Penempatan adalah proses menentukan posisi kerja yang paling tepat bagi karyawan yang sudah lolos seleksi. Nah, jadi bukan sekedar ditaruh di satu bagian, tetapi benar-benar dipastikan bahwa orang tersebut berada di posisi yang bisa maksimal kemampuannya. Prinsip utama dalam penempatan adalah the right man in the right place. Artinya, orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat. Karena ketika seorang bekerja di bidang yang sesuai, hasil kerjanya akan jauh lebih optimal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan. Nah, yang pertama yaitu kompetensi. Ini berkaitan dengan skill atau kemampuan yang dimiliki seorang. Penempatnya harus selaras dengan keahlian tersebut. Misalnya, orang yang kuat di analisis data akan jauh lebih efektif jika ditempatkan di bidang keuangan atau data analisis dibandingkan di bidang lainnya. Nah, yang kedua, ada pengalaman kerja. Pengalaman membuat seorang lebih siap menghadapi pekerjaan. Semakin relevan pengalamannya, semakin cepat dia bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata tanpa harus belajar dari nol. Ketiga, yaitu minat dan bakat. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat berpengaruh ketika seorang bekerja sesuai minatnya. Dia cenderung lebih enjoy, lebih fokus, dan lebih produktif. Ditambah lagi, bakat alami akan membuat hasil kerjanya lebih maksimal. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Artinya, penempatan harus cocok untuk karyawan, tapi juga harus menjawab kebutuhan perusahaan. Jadi harus keseimbangan antara potensi hidup dan tujuan organisasi. Sebagai gambaran, orang yang teliti, detail, dan suka angka lebih cocok di bidang keuangan atau analisis data. Sementara itu, orang yang komunikatif dan percaya diri akan lebih optimal di bidang pemasaran atau customer service. Nah, penempatan yang tepat memberikan dampak yang sangat besar bagi karyawan. Mereka akan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan termotivasi. Bagi perusahaan, produktivitas meningkat, kinerja lebih efisien, dan risiko kesalahan kerja bisa ditekankan. Sebaliknya, jika penempatan tidak tepat, dampaknya juga serius. Karyawan merasa tidak cocok, kurang semangat, performanya menurun, bahkan berujung pada tingginya turnover. Oleh karena itu, proses seleksi dan penempatan harus berjalan selaras. Sejak awal seleksi, perusahaan idealnya sudah mulai memetakan di mana posisi terbaik untuk setiap kandidatnya. Jadi kesimpulannya, strategi seleksi dan penempatan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Seleksi yang baik akan menghasilkan karyawan yang berkualitas, dan penempatan yang tepat akan memastikan bahwa potensi karyawan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya mendapatkan karyawan yang kompeten, tapi juga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.